Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat buat kita semua. Amin. Pagi ini kita mau sama-sama membawa hati kita, membawa pujian kita buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada siang hari ini, kami bawa tubuh, jiwa, roh kami datang untuk memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sangat bangga punya Tuhan, Raja di atas segala raja, dan kami buka ibadah kami pada pagi siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal. Sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi. Sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan
bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu. Mari kita mendengarkan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan kami. Penyertaan-Mu adalah penyertaan yang terbaik yang kami terima ya Tuhan sampai hari ini. Inilah ucapan syukur kami setiap kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, menikmati anugerah Tuhan yang besar lebih lagi ya Bapa. Anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami di setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Syandata karala barala 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 syandata karala. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena
penyertaannya buat kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir Engkau dalam hidup kami itu yang terutama ya Tuhan. Hidupku terutama bagi Penyertaan-Mu, penyertaan
percaya itu karena anugerah-Mu yang besar. Amin. Ya, siang ini kami datang menyembah, menaikkan syukur kami bagi Yesus kami. Oh, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami sembah Yesus,
pemulihan pasti terjadi, mujizat Allah terjadi, kemenangan Allah terjadi. Amin. Waktu kami datang di altar Engkau pagi ini Tuhan. Amin. Terima kasih. Yang siap sama-sama dipulihkan, katakan Amin. haleluya. Dia Tuhan yang baik. Mari beri kemuliaan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau dengan hati yang bersyukur Tuhan. Sama-sama ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. sebab dia baik, dia sungguh baik, Kasih setianya kekal selamanya. Katakan, kasihnya tak pernah berubah. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Sungguh setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dia Allah yang besar, hanya namanya yang layak dipuji dan kita sembah. Amin. Haleluya. Hanya namamu Yesus. Hanyalah namamu Tuhan, gunung batu kekuatan. Hanyalah namamu Tuhan. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasamu.
kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyatakan Engkau besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau satu-satunya yang sanggup mengubah setiap keadaan dalam kehidupan kami. Kamu katakan Kau saja yang terutama dalam hidup kami. Dan kami menyatakan itu kepada Engkau lebih lagi ya Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every fear and lost and deep. To every soul captive in depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is
namamu yang sanggup mengubah segala keadaan. Mari sambil bangkit berdiri katakan, Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like the fire. Kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Kami mau berikan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Orataka shikara paharan. Bukan tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orasikora mahasikora nalama sikara ramasika. Kurataka sikara nalama lama 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 shande. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan siang ini. Kami rindu hadirat-Mu. Let your presence over us now. Your presence God, just your presence Lord, nothing else. Orang masih karena lama-lama
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Amin. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin. Kami gak ingin berhenti Tuhan untuk memuji Engkau di hadirat-Mu, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami menghormati Engkau, Roh Kudus. Engkau penginjil terbesar sepanjang zaman, biar menjamah setiap kami. Dan jangan ada yang Kau lewatkan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, urapi kami semua. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Orapasi kata-kata-kata. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teduhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar duduk diam di hadirat-Mu dan mendengarkan Kau berkata-kata kepada kami. Karena tuntunan firman-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu yang gak ada apa-apanya layakkan, dan biar urapan-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, terima kasih tim praise and worship yang Tuhan pakai membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya Marta, Kak Sandi, istrinya Pak Aryo. Udah tahu ya. Dari tengah-tengah kita hadir adik kita Lovely yang cantik. Nanti setelah firman Tuhan akan persembahkan pujian bersama papi maminya tercinta ya hadir. Opa omanya juga selamat datang ya, puji Tuhan. Kita semua senang. Luar biasa. Lovely one day pasti dipakai Tuhan menjadi pemuji penyembah yang muliakan Tuhan. Amin. Kita siang ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Belum ya? Pikirkan yang mulia. Yuk ucapkan bersama saya. Apa? Pikirkan yang mulia. Nah, kita kembali gini. Saya nggak bilang jangan pikirkan yang negatif. Karena kalau kita dibilang begitu atau saya bilang begini, Lovely jangan pikirkan semut ya, yang ada di sini malah semut tahu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh itu bersih, nggak mungkin itu bersih kok nggak apa-apa nggak, gitu ya pikiran kita oh lantainya bersih nggak ada semutnya. Satu kali saya bersama Pak Haryo pergi ke Lembang dan kemudian kita jalan kan yang lewat Parompong ya, yang jalannya gini-gini ya Om ya, ya itu lewat situ. Tiba-tiba di sebelah kiri saya ada satu baliho gede warnanya ngejreng gitu, kuning menyala, tulisannya jangan menoleh ke kanan. Nah, kalau kita lihat tulisan begitu menoleh atau enggak? Saya tanya jujur. Noleh pasti. Langsung kita, Jeremia anak saya noleh ke kanan, ores. Tuh, pinter banget ya marketingnya itu, jangan otomatis kan noleh ke kanan. Dan kita lihat banyak mobil-mobil tidak hanya menoleh, belok ke kanan akhirnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang jangan berpikir negatif, jangan mikirkan yang khawatir-khawatir gitu. Justru yang di sini melintas itu. Tapi firman Tuhan Filipi 4 mengatakan pikirkan yang mulia. Jadi langsung kita yang mulia dan sedap didengar. Yuk kita lihat dulu Filipi 4. Ya ini apa? Kalau teman-teman bawa
Alkitab bawa holy smartphone ya, dibuka aja karena ini masih proses, nggak apa-apa. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ya. Membaca firman Tuhan sampai telinga kita mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan tukang bakso ya. Pendengaran akan firman. Yuk kita lihat Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah bersama-sama yuk, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita nyetel ini, mind kita, our mind ya, pikiran kita ini kepada hal yang benar. Kalau yang ada di sini sesuatu yang negatif, sesuatu tentang sakit penyakit ya, sesuatu yang menakutkan, kita ini akan nggak hanya sampai di sini nantinya, sampai di sini. Kalau sudah di sini, akhirnya kita juga akhirnya udah deh, kita nggak usah kemana-mana kayak waktu pandemi itu. Udah nggak usah keluar kemana-mana, banyak penyakit gitu, misalnya seperti itu. Akhirnya kita juga terkungkung di situ. Ada seorang dokter Lisa Rankin, ya, Lisa Rankin, wanita. Dia menulis satu buku yang berjudul Mind Over Medicine. Sampai di sini tahu maksudnya? Mind Over Medicine. Dia katakan bahwa pikiran itu mengalahkan. Nah, di dalam penelitiannya dia banyak menjumpai, jangan bilang-bilang ya, dokter-dokter yang bohong, katanya gitu ya. Menurut dokter Lisa Rankin, banyak dokter-dokter yang bohong gitu ya. Bohong tanda petik ya. Bohong tanda petik. Jadi contohnya begini, ternyata banyak dokter yang begini, pasiennya datang diperiksa, dokter aku sakit gini. Ya ini saya kasih obat yang manjur buat ibu. Ternyata itu hanya vitamin tahu. Ya terus kemudian dia nggak dikasih tahu. Nah dia pulang, aku sudah datang di dokter yang hebat. Aku pasti sembuh. Dan diminum vitaminnya dan memang sembuh. Dokter Lisa Rankin mengatakan survei itu banyak, waktu dia bikin survei banyak yang seperti itu. Kalau orang awam mungkin bilang, itu mah sugesti gitu kali ya. Tapi pikiran tuh begitu mempengaruhi. Saya sering saksikan di depan Bapak Ibu Saudara, saya cerita begini. Waktu saya hamil 2 bulan gitu ya, kita datang ke dokter kandungan. Dan waktu diperiksa dokternya itu langsung ngomong begini, Ibu kalau ini kandungannya sampai 6 bulan aja udah bagus. Bayangin Bu Sandi, kita mami digitu kan langsung jelek gitu kan artinya. Kalau sampai 6 bulan aja sudah bagus. Karena
di dalam kandungan ibu karena hormon kehamilan tumbuh juga miom katanya gitu. Dan miomnya gencet janinnya. Jadi kalau janinnya itu bisa tumbuh sampai usia 6 bulan aja sudah bagus. Mana ada baby lahir 6 bulan, halo ibu-ibu yang pernah melahirkan. Keselamatannya sangat minim ya. Paru-paru belum siap, organ-organ yang lain belum siap. Dan saya ini belum pernah hamil, baru sekali itu hamil gitu. Saya keluar dari ruang dokter, saya nangis, dirangkul Pak Hero, langsung kita telepon Pak Tim. Ya kita telepon Pak Tim, Pak Tim tuh luar biasa. Marta, cari dokter yang lain gitu. Jawabannya, kita berdoa dan cari dokter yang lain. Ya, Kak Sandi kan hafal gayanya hambanya kan ya. Tapi itu dengar ketawanya Pak Tim nggak bilang, oh gitu ya, aduh kasihan banget kamu nggak ada gitu. Langsung gini, Marta luar biasa, ayo kita cari dokter yang lain, yuk kita berdoa yuk gitu. Dan nadanya itu masih penuh sukacita gitu Pak. Itu langsung jelas gitu di hati saya. Kami berdoa, saya didoakan Pak Tim dan kemudian kita cari dokter yang lain di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Dan waktu saya masuk diperiksa, dokternya itu wah yang ditunjukkan beda. Dia nunjukin, kalau dulu kan masih gambar ya, nggak kayak sekarang ya. Nah ditunjukin tapi apa ini nih Bu, lihat ini detak jantungnya, dep, ini detak jantungnya Bu, saya ditunjuki maksudnya gambar itu, dep, ini anaknya Ibu pasti cowok gitu. Waduh beda banget hati saya langsung, kok di sana tadi gitu ngomongnya gitu ya, ini beda banget gitu. Saya semangat, ini memang anak mujizat, saya pikir ini dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan. Nah ini detak jantungnya, ini saya rasa dia cowok, dokter itu bilang gitu, padahal masih 2 bulan kira-kira kehamilannya, belum bisa dilihat jenis kelaminnya, sepertinya cowok ini. Udah saya kemudian duduk di depan dokter itu dan saya tanya, dokter miomnya bagaimana? Kita fokus ke babynya aja ya Bu. Jawabannya begitu. Itu membuat saya semangat. Dan anak saya sudah lahir dengan selamat, sekarang mau naik kelas 3 SMA Kak Sandi, tadi yang duduk sini sekarang ngajar anak-anak di atas, ngajar sekolah minggu, dan saya sangat bersyukur. Jadi berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Saya sangat percaya survei dari Dr. Lisa Renkin itu ada banyak benarnya, betul nggak? Betul, demikian juga sebaliknya. Dokter Lisa mengatakan kalau ada pasien masuk terus dokter, kok kamu pucat? Kayaknya kamu ini deh, itu orang tambah jelek gitu ya. Wih sakit apa ya kok pucat ya, dokternya bilang. Itu pulang tambah puyeng, dia yang tadinya hanya flu biasa akhirnya merambah ke GERD, kemah karena kepikiran seperti itu. Betul enggak? Ya. Oleh karena itu kita belajar pikirkan yang mulia. Pikirkan yang mulia, sudah bisa? Ya. Oke, ya, cantik ya dokternya ya. Dokter Lisa Renkin ya. Mind over medicine. Mungkin itu kan enggak sesuai firman, dokternya juga belum tentu anak Tuhan. Misal saudara-saudara pertanyaannya seperti itu, tapi semua itu sebenarnya sumbernya Alkitab sih ya. Sumbernya Alkitab. Nah, Alkitab itu sumber ilmu pengetahuan yang paling tinggi dan tetap up to date sepanjang zaman ya, karena firman Allah sendiri. Mind over medicine. Oleh karena itu pikirkan yang sesuai firman Tuhan ya. Kita lanjut. Pikiran negatif bisa muncul karena respon yang salah terhadap yang kita alami. Kan semua yang terjadi setiap hari itu kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Wah, kita berharapnya anak kita ranking. Wah, tapi ternyata datang, Mami, remet lagi Mami, dapatnya 4 misal, seperti itu. Wah, itu enggak sesuai yang kita harapkan, bisa saja terjadi. Tapi jangan melintas di pikiran kita. Karena gue bodoh ini kayaknya enggak ya, jangan sampai seperti itu. Nah kita semua everyday itu berjuang untuk mengalahkan pikiran kita, semua dimulai dari pikiran. Seorang hamba Tuhan, Pastor Derek Prince dalam bukunya mengatakan, salah satu bukunya dalam bukunya yang Spiritual Warfare itu peperangan rohani, mengatakan bahwa peperangan rohani itu sesungguhnya dimulai dari sini loh, medan peperangannya itu pikiran kita sendiri. Medan peperangannya di sini.
Ya, medan peperangannya di sini. Tadi seorang ibu cerita kepada saya, dia sales mobil di Astra. Dia bilang gini, saya kapan hari, waduh, didera masalah yang cukup berat. Bayangkan seorang SPG, waktu dia jual Velfire, tiba-tiba pembelinya membatalkan. Dan dibebankan Velfire loh ini saudara, bukan Agia atau Kalia, bukan, Velfire. Ya, itu tiba-tiba dibatalkan sepihak dan kemudian prinsipalnya bilang kamu mesti tanggung jawab. Paling enggak kamu beli sendiri. Hah? Beli sendiri, dia bilang, aduh, ya, dia bukan konglomerat saudara, dia karyawan Astra. Tapi aku siang malam berdoa sampai nangis katanya, aku berseru sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada loh Tuhan kirim pembeli yang mau membeli itu. Jadi akhirnya tidak dibebankan ke dia. Itu mujizat ya Kak Marta, ya iyalah itu jelas mujizat. Itu mujizat, itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ya kalau bukan Tuhan nggak mungkin itu gitu. Itu pekerjaan Tuhan. Nah teman-teman, waktu menghadapi masalah itu pikirannya dia udah macam-macam. Gimana ya, pertama aku pasti kehilangan pekerjaan, aku mau beli Velfire, duitnya dari mana, dia kan mikir begitu, duitnya dari mana, ini yang dijual ini bukan mobil sederhana, itu kan pikirannya seperti itu. Tapi dia punya Tuhan Yesus yang besar, aku punya Tuhan tolong, Allahku jauh lebih besar daripada Velfire gitu kan ya, daripada harga Velfire, dan akhirnya Tuhan tolong. Nah sekarang gimana sih caranya kita mengalahkan pikiran negatif? Yang pertama ucapkan bersama saya. 1, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, bersukacita, yalah zaman gini masih nyampaikan ini udah klise. Kak Martain, Tante Marta udah klise, Bu Marta ini udah biasa lah, kita udah tahu. Ya. Sukacita itu harus otentik dari Tuhan. Kalau sukacita nggak dari Tuhan, waktu saudara lihat harga telur 30.000, naik deh telur kan gitu. Makanya sukacita harus dari Tuhan, ya sukacita dari Tuhan gitu ya. Pastor Russell Even dari Planet Shaker cerita, mungkin ada yang pernah dengar cerita gini, mamanya, ayo baca firman. Ayo baca firman, anak saya bilang persis mama. Ayo baca firman, mamanya Pastor Russell Even bilang gitu. Baca firman, lakukan firman Tuhan. Sampai satu kali ya diberitahu, kamu harus bereskan kamarmu sendiri. Persis deh pokoknya saya dengan anak saya, bereskan kamarmu, lipat selimutnya kan gitu kan, semua mami-mami pasti didik begitu. Dan Pastor Russell Even itu bilang gini, aku harus pakai firman Allah katanya. Harus pakai firman Allah untuk menjawab mama ini. Akhirnya dia ketemu satu ayat, woman, perempuan, waktuku belum tiba gitu ya. Waktuku, ingat peristiwa itu, peristiwa di Kana. Waktu Maria ibu Yesus, ya nanti lagunya Lovely tadi seperti Maria ya. Maria ibu Yesus meminta Yesus buat mujizat, perempuan waktuku belum tiba. Maminya dijawab begitu. Dan akhirnya, tapi maminya itu luar biasa, prayers mom, seorang ibu yang berdoa. Dan Pastor Russell Even waktu di Everyone Asia itu dia, saya nggak mau jadi pengkhotbah, nggak mau jadi hamba Tuhan, mau jadi rocker. Tapi maminya, kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi pengkhotbah, memenangkan anak-anak muda. Loh, Pastor Russell kan praktek loh, dia ambil gitar listrik, loh saya rocker, dia main teng gitu sampai gitu ya, keren banget gitu ya. Tapi maminya bilang, you are the man of God, kamu hamba Tuhan. Seperti papi mami, karena ternyata beliau itu opa omanya juga hamba Tuhan, papi maminya juga hamba Tuhan, dan sekarang Pastor Russell Even hamba Tuhan juga di Planet Shakers ya. Teman-teman, itu gereja namanya Planet Shakers menurut beliau karena waktu dia lahir di Papua Nugini PNG, karena mami papinya waktu itu missionary di situ, itu terjadi gempa 128 kali. Jadi diberi nama Planet Shakers gerejanya oleh papi maminya. Ya, seperti itu. Kembali ke sukacita. Seorang ibu juga
juga harus bersuka cita. Nehemia mengatakan the joy of the Lord is my strength. Sukacita itu kekuatanku. Sukacita yang dari Tuhan tentunya. Kita dapatkan saat kita encounter secara pribadi dengan Tuhan. Seorang anak kecil didoakan se-lovely begini oleh seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba dia tumbang, terus dia nangis gitu. Habis itu maminya nanyain, saya ikut dengerin, kamu tadi rasakan apa sayang? Pokoknya aku jadi ngerti, mami kalau doa kok makanya nangis terus katanya gitu. Aku pokoknya jadi ngerti mami, aku nggak apa-apa, I am so okay, nggak ada yang luka apa-apa. Aku nangisnya pokoknya aku jadi ngerti mami, makanya kalau doa nangis terus katanya gitu. Nangisnya itu beda teman-teman, bukan nangis cengeng. Kalau kita di hadirat Tuhan, saya paling gampang nangis. Itu tapi ada sukacita yang dari Tuhan. Walaupun kita pulang, kemudian kita ke supermarket, ya elah itu harganya kok tambah mahal lagi ya nih bahan-bahan dapur ini. Atau kita ke pasar, udah naik ya, ya ampun sayur begini udah 10.000 nih satu ikat, misal ini contoh. Tapi jangan terpengaruh itu, sukacita kita dari Tuhan. Ayah saya cerita, ya saya sudah panggil Tuhan. Nah dia cerita begini, ayah saya itu sebenarnya 3 bersaudara, tapi pada saat ayah saya masih remaja kecil-kecil gitu lah ya, 3 bersaudara, kakaknya yang tertua itu meninggal karena malaria zaman dulu ya, bapak ibu saudara malaria, meninggal pokoknya masih remaja waktu itu kakaknya itu. Dan kakek saya sangat down, sangat sedih. Kakek nenek saya sangat cinta Tuhan. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan walaupun bukan pendeta, tapi mengasihi Tuhan, petani tapi mengasihi Tuhan. Nah, sampai sedih, nggak mau makan, down, dari anaknya 3 tinggal 2. Ya tinggal 2. Sekarang 2 tahun yang lalu ayah saya dipanggil Tuhan, sekarang tinggal tante saya yang di Jogja 1. Gitu. Jadi waktu bertumbuh sampai dewasa sampai itu orang yang nggak ngerti dikira 2 bersaudara, tapi sebenarnya punya kakak. Jadi kakek saya itu sedih banget, down banget, nggak mau makan dan sebagainya. Sampai ada hampir sebulan fisiknya ngedrop. Kemudian datang seorang hamba Tuhan, ya seorang ibu datang dan menasehati. Kalau bahasa Jawa itu Gusti itu ngendikan loh, mbak aku katanya gitu. Tuhan tuh bicara loh sama aku. Kalau kamu sedih terus ya udah kamu nanti pulang aja ke surga karena tubuhnya merosot. Nah tapi masalahnya anakmu yang 2 gimana, adik-adiknya? Ayah saya dan tante saya itu waktu itu masih kecil. Anakmu yang kedua masih butuh kamu, hamba Tuhan tuh ngomong begitu. Dan akhirnya kakek saya merenungkan, iya ya, dia sudah bersama Tuhan di surga. Kenapa aku harus sedih? Akhirnya dia mulai mau makan, mulai bangkit semangatnya, bekerja kembali dan membesarkan kedua anak yang masih Tuhan percayakan. Teman-teman semua, itu kakek saya dipanggil Tuhan waktu usia 88. Jadi Tuhan beri kesehatan karena dia mulai tahu the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itu kekuatanku. Nah yang kedua supaya kita punya pikiran yang mulia apa? Ucapkan bersama saya apa? Berdoa kepada Tuhan, ayat 6 dan 7 tadi. Pikiran negatif yang tidak kita singkirkan dapat memicu timbulnya kekhawatiran dalam diri kita. Seperti tadi baby saya sampai 6 bulan kalah sama Miom gitu ya. Tapi waktu kita dapat kekuatan baru, saya dan Pak Haryo selalu katakan, Jeremy kalahkan Miom bersama Tuhan Yesus. Jeremy kamu sehat, kamu lahir normal ya. Kamu sehat, kalahkan Miom bersama Tuhan. Setiap hari kita berdoa dan kita ucapkan itu juga. Nah, biasanya kekhawatiran akan membuat kita ketakutan, ya, membuat kita akhirnya ketakutan. Nah, seperti itu meningkat gitu. Jadi segera pikirkan, yang mulia, segera berdoa datang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, ayo ucapkan bersama saya supaya kita mempunyai pikiran yang mulia apa? Berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Ubah yang dipikir.
Yang dipikir ubah daripada ya telur sudah segitu harganya, mending Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Ubah. Di sweet. Coba aduh apa ini tangannya diginiin di pikirannya. Di kepalanya. Sweet. Seperti itu, jangan stay tune untuk yang negatif ya. Tapi sweet ya. Seperti itu, kita rubah yang dipikirkan. Nah, untuk berhenti memikirkan semut, seperti tadi saya bilang ke adik Lovely, kita nggak bisa sekedar bertekad jangan pikirkan semut. Malah di sini pikirannya semut banyak nih ya, semut kan gitu ya. Namun kita harus mengalihkan, dialihkan, berpikir ke hal yang benar. Oleh karena itu selalu Bu Marta selalu ngomongnya gitu, Gema jangan lupa gemar membaca Alkitab. Alkitab firman Tuhan yang dibaca, jadi yang diingat di sini firman, bukan news, apalagi yang bad news. Sekarang banyak bad news seperti itu ya, banyak sekali bad news. Kalau kita begitu muncul di itu kita waduh, ada kecelakaan, ada anak bunuh mama, ada ini enggak mau dengar gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita harus tahu dan kita doakan, tapi perbanyak baca firman. Jadi ini yang terisi firman. Ayo kita lihat nih. Tuhan Yesus bilang apa? Di Markus 7:20-23. Yuk baca sama-sama. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kenapa bisa timbul dari dalam? Karena inputnya tadi yang bad news. Oleh karena itu inputnya sekarang disuit firman Tuhan. Ya, disuit firman Tuhan yang di sini supaya yang keluar juga itu ya. Kata-katanya dirubah gitu ya. Kata-katanya dirubah. Kita tidak hanya perlu bersukacita dan berdoa kepada Tuhan jika ada pikiran negatif, tetapi juga kemudian beralih menggantikan dengan memikirkan apa yang positif. Semua mami-mami pasti pernah alamin. Saya cerita lagi kesaksiannya Pastor Russell Even ya saudara ya. Pastor Russell Even bilang begini, anaknya yang usia 12 tahun satu kali diberi tugas, kamu buang sampah, kemasin sampah di rumah, kemudian taruh di depan, nanti truk sampah akan ambil. Seperti itu. Dan itu ternyata miss terus. Kalau enggak anaknya masih, karena pagi-pagi itu truk itu lewatnya, anaknya masih tidur, enggak dikerjakan dan sebagainya. Sampai beliau jengkel dan bilang ke istrinya gini, Mami, anak kita tuh malasnya. Cuman diberi tugas buang sampah enggak dikerjakan, cuman taruh di depan truk sampah yang akan ambil. Dan kemudian istrinya bilang gini, jangan dibilang anak malas, coba kata-kata kita dirubah. Akhirnya beliau masuk ke kamar anaknya, hai anak yang luar biasa, kamu diurapi Tuhan. Semua tugas-tugasmu pasti bisa kamu kerjakan dengan baik. Dan beliau cerita, sejak hari itu selalu setia dengan tugas rumah tangga membuang sampah. Dirubah kata-katanya, nggak diperkatakan malas lagi. Saya ingat kesaksian John Garlock mengatakan ada seorang ibu membawa ke John Garlock anaknya sudah segede Lovely ini, tangannya masih suka masuk mulut gini terus. Maminya, aduh ini anak gimana ya, cowok lagi gini terus. Ayo dek dilepas itu, jangan dimuat lagi, masuk lagi gini. Ya. Kemudian
tolong ini pastor didoakan supaya gini lagi. Aduh, ya gitu ya, masuk lagi ini tangannya, tarik mamanya gitu. Kemudian Pastor John Garlock bilang gini, ayo kita berdoa. Setelah saya berdoa, ibu gak usah bilang jangan tangannya masuk mulut, bilang aja, wah anak hebat, ya. Wah anak pinter, kamu akan dipakai Tuhan. Dan sejak hari itu tangannya sudah gak masuk mulut lagi. Di sweet, ayo sekali lagi bilang sweet ya. Pikirkan yang mulia, sama-sama katakan. Pikirkan yang mulia. Ayat tadi yang kita baca sama-sama, saya akan segera mengakhiri firman Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ntar pulang kalau ditanyai firmannya apa? Sweet. Nah yuk kita bangkit berdiri. Tolong main musik. Kita nyanyikan pujian tadi, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, haleluya, haleluya. Mind over medicine. Ya, pikiran kita kalau dipenuhi firman Allah berkuasa melakukan sesuatu. Pikirkan yang mulia yang sesuai firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan menerima kasih, ku sujud dan menerima kasih, ku sujud dan menerima kasih. Mari Bapak Saudara renungkan sejenak, Tuhan sangat mengasihi kita. Semua dimulai dari pikiran kita. Yang rindu pikirannya dipenuhi firman Allah, boleh buka kedua tangan di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau berkemenangan setiap hari. Biar mulai hari ini yang aku pikirkan benar-benar yang mulia, yang sesuai firman Tuhan. Ora pasikarata karata kaya sande, irapa karana lama shandere lama 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 so. Iratakara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Takashikarara, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Dia terlalu ajaib, ajaib, ajaib. Dia besar, dia sanggup menyembuhkan engkau, dia sanggup memberkatimu, dia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, dia sanggup mematahkan pintu-pintu bahkan yang sudah berkarat bertahun-tahun. Dia sanggup patahkan itu dalam nama Yesus. Ora pasikarata kata-kata karapara para para pasande. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Rapasikoreta harana lama-lama Roh Kudusmu bekerja, Roh Kudusmu bekerja. Karapasikereta karata karata karamara para 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 pase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sika para 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 pasikata karata kararara. Ora kata kararara. Beri kami hati yang lebih mencintai lagi firman-Mu, kebenaran yang berkuasa itu Tuhan, sehingga input yang masuk dalam pikiran kami kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Ora sikarata karata kasikarana lama-lama sika. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur ya Tuhan. Shika pakore taharana sandere taharana lama-lama shika. Kami tahu Roh Kudus-Mu tetap bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu, tetap berbicara Tuhan, sehingga anak-anak-Mu berkemenangan di dalam Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu
Lovely Olivia. Ya, tepuk tangan dulu. Yang akan memuji Tuhan. Pak Sandi, sini Pak. Ya, ini papanya Pak Sandi. Beliau ini adalah STH juga gitu. Gimana Pak ceritanya ini? Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya ini Sandy, muridnya Pak Haryo. Jadi waktu 2008 ya Pak, saya masih kuliah gitu. Kebetulan dosennya ada Pak Tim lagi ngajar, nggak berhalangan. Kalau nggak Pak Haryo jadi asdosnya, Pak Arthur jadi asdosnya. Jadi begitu tadi buka pintu, lah ini dosen-dosen saya semua ini. Gitu ya. Berikutnya adalah berjalannya waktu gitu. Kalau ibu tadi bergumul sama baby yang harus tumbuh sama Mium gitu, saya kalau sama istri justru minta lovely-nya yang agak lama. Setelah menikah gitu ya, kurang lebih 4 tahun ya Mi, 4 tahun baru dapat gitu ya kan. Jadi setiap 6 bulan program ke dokter nggak dapat ganti. 6 bulan ganti, dari dokter yang terkenal guru besarnya UI nggak bisa ganti, ya kan. Dokter yang nongol di TV ya kan, yang sekali datang harga motor nggak jadi juga ganti gitu ya. Di Jakarta Barat paling bagus nggak bisa juga ganti. Singkat cerita, akhirnya kita nyerah sama Tuhan gitu, nyerah sama Tuhan. Ketika dapat dokter yang terakhir, tiba-tiba suruh cek suhu segala macam, kita nggak jalanin. Bulan berikutnya akhirnya kok ada isinya gitu, ada isinya, cuma dokter belum bilang selamat Bu waktu itu. Dia bilangnya cuma kita nggak tahu, kalau ada detaknya baru ini janin gitu ya. 2 minggu kemudian balik lagi ternyata ada detaknya, baru selamat. Loh dok, ini selamat maksudnya gimana? Iya ini janin Pak. Loh terus kok selama ini saya nggak dapat, kenapa? You stres. Lihat anak SMA enjoy jadi katanya gitu kan. Oh kayak gitu ya. Oh stres ya, iya ya kan. Cuma memang belakangan kita selain daripada berdoa, berusaha, itu ada kalimat doa yang menarik ya. Ada beberapa teman-teman yang kalau doa itu kayak mau enggak gitu ya. Kalau doa kan jelas tujuannya minta anak ya, jelas gitu. Ini ada beberapa teman-teman yang doa, Tuhan kasih syukur, nggak kasih ya udah. Mendingan nggak usah berdoa, yang jenis-jenis begini ya. Mending nggak usah berdoa, kalau berdoa jelas gitu ya kan. Udah ada babynya, tumbuh, ada Mium bareng, udah jelas. Kita fokus ke anaknya saja. Ya kalau kita mau minta anak, fokus sama doanya anaknya saja gitu ya kan. Tumbuh, lahir, terus ya sama kayak ibu. Kalau Lovely waktu itu belum bisa baca Alkitab, Lovely diceritain Alkitab, belum bisa baca. Kalau nggak saya nyeritain, maminya nyeritain. Nggak tahu kenapa ceritanya itu berulang-ulang, dia requestnya Samuel. Samuel ngapain? Jadi Samuel itu bobo. Terus Tuhan panggil Samuel gitu kan, buat dia lucu gitu ya kan. Ketimbang ya kan nyeritain terus, udah jadiin lagu aja seperti Samuel gitu ya kan. Nah kerinduannya adalah nggak cuma Samuel yang bisa dengar suara Tuhan, tapi setiap kita bisa juga dengar suara Tuhan. Amin. Ayo Lovely boleh mulai, yuk nak maju. Oke, nah ini digeser dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Lovely. Shalom. Lovely akan menyanyikan lagu seperti Samuel. Lagu ini untuk mendengar suara Tuhan. Samuel, ya Bapa, panggil namaku seperti Samuel, ya Bapa, panggil namaku.
Samuel. Ya Bapa, panggil namaku seperti Samuel, seperti Samuel. Ya Bapa, panggil namaku. Berbicara Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicara Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Seperti Samuel, seperti Samuel. Ya Bapa, panggil namaku seperti Samuel, seperti Samuel. Ya Bapa, panggil namaku. Berbicara Tuhan, berbicara, sebab hamba-Mu ini mendengar. 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 Sebab hamba-Mu ini mendengar, sebab hamba-Mu ini mendengar. Terima kasih. Lovely akan menyanyikan satu lagu lagi berjudul Seperti Maria. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Seperti Maria bertemu malaikat menjawab panggilan-Mu. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Seperti Maria bertemu malaikat menjawab panggilan-Mu. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan,
Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Seperti Maria bertemu malaikat, menjawab panggilan-Mu. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan, sesuai perkataan-Mu bagiku Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Lovely itu kelas berapa ya? 2. Oh, kelas 2. Oh, naik kelas 2. Tepuk tangan, haleluya. Suaranya nggak fals loh, saudara. Suaranya bagus. Yang latih siapa? Ada di les sama di rumah dilatih sama Kak Sandi. Ya, tepuk tangan buat papa mamanya. Yang buatkan -1 papa. Yang buat -1 Kak Henry ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Lovely Olivia. Nah, ini Tante Marta ada kenang-kenangan buat Lovely. Ya. Nanti jadi pemuji penyembah yang diurapi. Ya, difoto. Punya foto sama foto dong. Ya. Gak ada foto ternyata. Ya, papanya. Kak Sandy. Oke. Tuhan Yesus memberkati Lovely. Ya, suaranya bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, papanya itu di rumah mungkin juga ada studio sendiri. Piano punya, gitar punya, bass punya, saksofon punya. Ya, nanti suruh pelayanan di tempat ini juga nih kan. Baik, haleluya. Mari. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah
siang hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dan saatnya juga kami mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus dengan berlipat kali ganda. Kami percaya waktu kami memberi, kami gak akan pernah kekurangan karena Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi katakan kita harus switch mindset kita. Amin saudara ya. Pikiran-pikiran yang negatif harus dihilangkan. Kalau tadi berbicara tentang anak-anaknya saudara ya, tapi tidak hanya untuk anak-anak saja, suami istri juga begitu saudara ya. Anak-anak muda kita semua, amin saudara ya. Ya kalau ya ada istri-istri yang bagaimana begitu, suami-suami juga harus men-sweet gitu saudara. Kalau ada suami-suami yang bagaimana begitu saudara ya, kamu semakin rajin deh, kamu semakin giat bekerja deh gitu ya saudara ya. Amin. Haleluya. Maka nggak ada gerutu-gerutuan, maka nggak ada pertengkaran. Amin. Semua sejahtera dan sukacita. Baik, saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi via Zoom meeting. Jadi Zoom meeting bisa diikuti dari mana-mana, saudara ya. Dari Amerika juga bisa, saudara. Lalu hari Rabu itu dorama adalah doa pengerja. Semua pengerja, guru-guru sekolah minggu, para pemain musik, WL, singer, ya gembala kul, kabit, semua ikut saudara ya. Doa pengerja hari Rabu jam 7 diajukan setengah jam, jam 7 malam. Lalu hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom. Ya silakan ibu-ibu bergabung di ibadah Zoom jam 7 malam. Hari Jumat Bapak Ibu Saudara ada Azusa Prayer Tower. Dan kita berdoa ini Prayer Tower secara global. Jadi Azusa Prayer Tower itu memang ada di California, di Jalan Azusa sana, Los Angeles. Tetapi itu onsite dan online-nya bisa kita ikuti melalui Azusa Prayer Tower online via Zoom di Tautan ini. Dan gereja kita kebagian hari Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu Saudara bergabung bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, pengumuman penting, hari Natal saudara ya, Natal gereja kita akan diselenggarakan secara onsite, yaitu dalam bentuk retret Natal. Catat tanggal dan waktunya, yaitu tanggal 13, 14, 15 Desember. 15 Desember itu hari Minggu, jadi hari Minggu ibadah kita dialihkan tempatnya di ibadah Natal, di retret Natal, yaitu di Sentul Bogor ya, di Wisma Berkat, Villa Berkat ya. Saudara, namanya aja Villa Berkat.
berkat. Pasti kita dapat berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena masih jauh, kita bisa spelling waktu untuk menabung ya Bapak Ibu Saudara ya, untuk berkontribusi pada acara Natal ini Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga Natal ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Selain kita berdoa untuk acaranya, kita berdoa juga untuk dananya. Yang mengerti katakan yes. Yang siap diberkati katakan amin. Seperti acara-acara yang lalu, mission trip misalkan, maka ada investasi minimal gitu saudara ya. Investasi minimal, dan ternyata semua semangat ya, tidak hanya minimal saudara ya. Ya apalagi saudara kalau yang sudah diberkati minimal 100.000. Wow, saya tersinggung gitu saudara yang diberkati. Masa 100.000 gitu ya. Ya, saya akan tutup semua gitu. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan salam kiri kanan. Jangan pulang dengan duka cita, tetapi pulanglah dengan sukacita. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Amin, haleluya. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku. Amin, haleluya. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Yang mau setia lambaikan tangan, katakan ku ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik dalam sorga. Buat hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau sudah pimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah tercurah di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang sudah mengurapi setiap kami Tuhan. Buat hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan kami rasakan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu juga yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya Tuhan di tempat ini Tuhan boleh memiliki Tuhan pikiran yang indah Tuhan, pikiran yang mulia, pikiran yang positif ya Tuhan. Pikiran yang memuliakan Engkau Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan. Boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan Yesus, kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus.
Juga kami bersyukur Tuhan buat adik kami Tuhan, Lovely yang sudah boleh menjadi berkat bagi kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Lovely Tuhan dalam sekolahnya Tuhan. Oh boleh menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, heran luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan anak-anak yang lain boleh diberkati Tuhan. Kemuliaan nama-Mu, berkati orang tuanya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sudah menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang terikat dibebaskan Tuhan. Yang ada masalah pergumulan Tuhan, Engkau sudah menjawab kami. Engkau jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu terjadi Tuhan atas saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada Engkau berkati Tuhan, Engkau lawat dengan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan beserta istri keluarganya Tuhan, beserta hamba-hamba-Mu Tuhan, rekan sekerjanya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan banyak bangsa-bangsa jiwa-jiwa akan datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Timotius juga istri anaknya Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Tuhan di tempat ini, Pak Haryo Tuhan, Bu Marta, Jeremy ya Tuhan, seisi rumah di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, berikan visi-visi yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa, lebih banyak lagi Tuhan dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada, berikan hikmat bijaksana, karunia-karunia Roh Kudus tercurah Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi setiap pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa kami Tuhan, biarlah kemuliaan Allah Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami mengalami pemulihan, lepas pemulihan Tuhan, terobosan lebih terobosan ya Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan kami mulai dari pusat sampai daerah. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, juga jajarannya Tuhan. Berkati juga Tuhan nanti pemerintahan yang baru ya Tuhan, yang sudah dibentuk Tuhan. Engkau urapi, pakai Tuhan di tengah bangsa kami Tuhan, membawa bangsa kami Tuhan lebih lagi Tuhan maju di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kesejahteraan boleh ada Tuhan, damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau pulang, kami siap untuk boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan gandum yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dengan minyak yang terbaik. Anggur yang terbaik yang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan turun atas kita semua. Oh kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sandi dan Ibu, juga Lovely, Olivia, juga kedua nenek, opa-opa mereka. Tuhan Yesus berakhir. Ya mama dari Pak Sandi juga Tuhan berkati. Haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.